Renungan Harian hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021. Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Matius bab 18 ayat 4. Santa Teresia Lisieux yang hari ini kita rayakan pestanya. Sejak muda dia sudah sangat ingin menjadi kudus. Namun dalam perjalanannya ia menyadari bahwa dia mempunyai banyak kelemahan, kekurangan dan ketidakmampuan menjalani proses menjadi kekudusan seperti yang diajarkan oleh para pendahulunya, Santa Teresa Avila dan Santo Yohanes dari Salib. Namun mendapatkan anugerah dari Tuhan, Santa Teresia Lisieux menemukan sebuah jalan kecil untuk mencapai kekudusan, yaitu spiritualitas seorang anak kecil yang akan selalu berada dalam pelukan orang tuanya karena kerapuhannya. Jalan kecil ini adalah jalan penyerahan diri secara total dalam pelukan kasih Allah. Penyerahan diri ini adalah ungkapan kepercayaan dan kasihnya kepada Tuhan yang telah lebih dahulu mengasihinya. Karena itu ia merasa terpanggil menjadi kasih di dalam gereja. Dan semua yang dilakukan, doa-doanya, korban-korbannya dipersembahkan karena kasih. Bukan hal yang besar atau luar biasa yang diperhitungkan Tuhan, tetapi kasih yang menyertainya dalam melakukan segala sesuatu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kepada para murid yang bertanya tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan surga, Yesus pun mengajarkan bagaimana menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga. Karena itu dia mengambil seorang anak kecil dan menempatkan anak kecil itu di tengah mereka. Dan dia mengajarkan bahwa untuk menjadi terbesar dalam kerajaan surga, orang harus terus-menerus bertobat. Yesus bersabda, "Sungguh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Kita tahu bahwa seorang anak kecil belum mengenal dosa. Dirinya sungguh-sungguh masih murni, masih polos, masih tulus. Mereka juga selalu mudah percaya dan juga mudah mengasihi. Dia ketika bertengkar juga mudah mengampuni. Nah, orang yang mau masuk ke surga harus terus bertobat. Bertobat terus-menerus dan berusaha menjadi seperti anak kecil yang memiliki hati yang murni dan tulus ikhlas. Nah, untuk masuk kerajaan surga juga orang harus memiliki kerendahan hati. Yesus bersabda, "Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga." Kerendahan hati adalah keutamaan yang dibutuhkan untuk menjadi besar di dalam kerajaan surga. Dan Tuhan sungguh menghargai orang yang memiliki hati yang rendah hati. Dan kita tahu juga bahwa semua orang kudus memiliki keutamaan itu. Semakin dia menjadi dekat dengan Tuhan, semakin dia menyadari ketidakpantasannya, ketidaklayakannya di hadapan Tuhan. Karena itu, dia tidak mengandalkan dirinya sendiri, tetapi dia mengandalkan Tuhan dalam mencapai kerajaan surga. Nah, untuk masuk ke dalam kerajaan surga juga, kita harus mampu menerima sesama, terlebih yang lemah, yang kecil, tentu dengan sikap lemah lembut, dengan penuh kasih sayang,
seperti menerima seorang anak kecil yang diajarkan oleh Yesus. Dalam menerima seorang anak kecil dalam namanya, orang menerima Tuhan sendiri. Yesus bersabda, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Sikap kita terhadap anak kecil, sikap kita terhadap orang-orang kecil dan lemah di sekitar kita juga menentukan apakah kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga atau tidak. Dan Tuhan menghendaki kita mampu menyambut siapapun dengan penuh keyakinan bahwa yang kita sambut sendiri adalah Tuhan sendiri yang hadir di dalam diri mereka. Nah, mendengarkan sabda-sabda Tuhan hari ini dan belajar dari teladan Santa Teresia Lisieux, kita semua dipanggil untuk menjadi kudus, untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dengan anugerah Tuhan, kita mempunyai jalan masing-masing, juga akan dapat masuk mencapai kekudusan, masuk dalam kerajaan surga. Pertama, kita harus terus-menerus bertobat dengan menyadari keberdosaan kita, tetapi terus percaya dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Kedua, kita terus-menerus belajar merendahkan diri, agar kita memiliki hati yang rendah hati, seperti Tuhan sendiri, yang Dia mau merendahkan diri, namun tetap taat walaupun harus mati di kayu salib. Dan ketiga, kita perlu selalu menyadari bahwa Tuhan hadir dalam diri saudara-saudari di sekitar kita yang kita layani atau hidup bersama dengannya. Terlebih mereka yang kecil, mereka yang lemah, mereka yang miskin. Nah, kita diminta untuk menerima, melayani, menyambut mereka dan mengasihi mereka di dalam nama Tuhan sendiri. Nah, inilah jalan-jalan mencapai kekudusan yang tentu setiap dari kita bisa menemukan jalan kita sendiri untuk dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Melalui kepengantaran Santa Teresia Lisieux, mari kita mohon agar kita juga dibimbing, dituntun di dalam jalan kekudusan. Tuhan memberkati.